Saya bilang, Ustadz, Raudhah ini ngantrinya panjang. Kita coba salam jak dulu. Jadi orang-orang yang dia sendiri terbatas, dia sendiri tak berduit, dia sendiri untuk makan pribadinya masih kurang, tapi masih mau mikirkan akidah orang lain, mikirkan bagaimana jenazah-jenazah itu terkubur dengan cara Islam, dimandikan, dikafankan, terus disolatkan. Ada satu ustadz pernah dikasih hadiah, lalu dia nanya sama tim, bilang, apakah dengan saya menerima hadiah ini, saya masih dapat balasan dari Allah? Saya bilang sama donatur, saya bilang sama yang nyumbang, saya bilang sama orang-orang yang mau join atau mau support program ini, saya bilang, jangan sok dibutuhkan ya, kita yang perlu mereka, mereka tak perlu kita. Mintanya sama Allah, abang kakak, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan profesi ini masih ada terus gitu. Mereka bermanfaat, mereka juga belajar, mereka juga mengajarkan Quran. Abang kakak, ini orang-orang yang di Al-Baqarah 273 tidak pernah minta-minta itu. Ini orang yang di Al-Baqarah 273 menjaga dirinya dari memaksa. Tidak pernah kita dengar di mulut mereka tuh traktir lah, jamin lah. Tidak ada. Akhirnya itulah tercetus program, ide saya bikin program hadiah umroh untuk hamba Allah istimewa ini. Ada 2 program besar yang saya mau jadikan sebagai cita-cita saya. Saya belum bisa sehebat mereka. Saya ini ndak hebat gitu. Ndak punya duit banyak. Tapi kalau nengok guru-guru ngaji kampung nih, rasa malu pula kalau aku nih katanya dikenal orang tapi ndak ada manfaat untuk mereka. Saya alhamdulillah dengan izin Allah sudah pernah umroh, sudah pernah haji. Kebahagiaan saya adalah ngelihat mereka berangkat gitu. Mereka nih yang berpuluh-puluh tahun ngajarkan Al-Quran. Mereka nih yang berpuluh-puluh tahun menceritakan Al-Quran, menceritakan baginda Rasulullah SAW. Mereka puluhan tahun ngajarkan Quran, tapi tidak pernah datang dan menginjakkan kaki ke kota tempat Al-Quran diturunkan. Bisa kebayang tidak abang kakak? Mudah-mudahan ini bisa, rasanya bisa dirasakan ya. Kalau ada orang yang selama berpuluh-puluh tahun menceritakan Quran, ngajarkan Quran ya, terus kita bawa ke kota tempat turunnya Al-Quran, kayak apalah kira-kira perasaan mereka tuh? Ustadz Henry itu 2017 kalau tidak salah sama saya. Itu ya Allah, belina kayak mata. Kata orang Melayu, ngongoy nangis. Saya dengar dia nangis tuh, kan dia, mohon maaf ya, kan tunanetra, tidak bisa lihat Masjid Nabawi, tidak bisa lihat Ka'bah, cuma kami tepuk aja. Ustadz, kita sudah sampai Masjidil Haram Ustadz. Ustadz, kita sudah mulai tawaf Ustadz. Sebelah kiri Ustadz, nanti Ustadz angkat tangan pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Kan Ustadz Henry depan saya, dan saya Bang Akak melihat bagaimana Quran itu bekerja ya, pengalaman pribadi. Saya nemankan Ustadz Henry, beliau minta ke Masjid Nabawi, beliau minta ajak saya ke Raudhah. Saya bilang, Ustadz, Raudhah ini ngantrinya panjang, kita coba salam jak dulu. Saya bilang, Ustadz, sebelah kiri ini mimbarnya Rasulullah, kalau misalnya masuk ke dalam, itu Raudhah Ustadz. Yang belum punya bayangan nanti mudah-mudahan sampai ya, insya Allah segera sampai. Yang sudah pernah sampai lagi insya Allah. Jadi saya bawalah beliau, saya gandeng ini. Tiba-tiba di depan Raudhah itu, di depan daerah Raudhah, askar yang jaga itu kan ketat, tidak boleh masuk. Tiba-tiba dipanggil, Haji, tangannya gini, 2, ngasih kode suruh masuk. Saya nunjuk Ustadz Henry kan, ini saya bilang, langsung 2. Maksudnya Ustadz Henry dan saya disuruh masuk Raudhah. Itu tersungkur saya Bang Akak. Ya Allah, aku pikir aku bawa dia. Saya berpikir saya nolong Ustadz Henry, ngantarkan nemankan ke Raudhah. Ndak, Ustadz Henry lah yang jadi wasilah, saya bisa masuk Raudhah. Cerita ini akan saya ingat terus sampai insya Allah mudah-mudahan saya meninggal gitu. Anak-anak saya ceritakan ini juga, kasih tahu sama mereka. Nah, bukan kita yang bantu mereka. Mereka ini nanti jadi wasilah pembela kita di hari kiamat. Baru di Raudhah di dunia udah selamat dah kita. Kami sholat dijaga, puas sekali di Raudhah tuh. Sampai Ustadz Henry bilang, udah secukup, gantian sama yang lain. Baru kami keluar, dijaga sama askar. Dan ada diusir-usir. Wasilah apa? Saya bisa kecipratan, bisa masuk Raudhah. Wasilah nemankan. Saya tidak ada ekspektasi masuk. 2 masuk. Saya berdua masuk. Ya Allah, sholat kena jaga. Saya bilang, oh, bukan aku nolong dia.
Bukan kita yang nolong mereka Bang Kakak. Mereka nanti dengan izin Allah bersaksi di hadapan Allah. Ini orang-orang yang tangannya mungkin kotor. Abang Kakak tengok muka-mukanya. Saya sengaja putarkan video ini berulang-ulang. Maka saya pengen ngasih tahu diri saya dan kita semua, jangan sok dibutuhkan. Jangan merasa kita tuh udah segala-galanya gitu. Tahu enggak, banyak orang yang lebih hebat amal solehnya daripada kita. Banyak orang yang amal solehnya lebih bersih, lebih suci, lebih ikhlas daripada kita. Tanpa banyak-banyak cincong, tanpa banyak-banyak cerita, tanpa banyak-banyak fasilitas. Apa hadiah umrohnya Yaman? Kenapa umroh? Ini beasiswa. Ini saya nyebutnya studi banding. Biar mereka melihat bagaimana kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Quran itu diturunkan. Mereka harus lihat langsung. Karena selama puluhan tahun mereka dah. InsyaAllah mohon doanya dari abang kakak semua yang di Instagram, di TikTok, di Facebook. Yuk sama-sama kita mengajak, jangan jadi wasilah. Saya numpang sama mereka nih. Numpang berkahnya mereka, numpang keikhlasannya mereka. Doakan semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Tanggal 23 Februari 2025, abang kakak mungkin ada yang pengen berangkat umroh atau berangkat haji, berangkat sama guru ngaji kampung. Coba nanti rasakan ya. Kita sama-sama minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, ya kan, tanpa bermaksiat kepada Allah, bisa menemankan dan bisa ngawal mereka. Ayo, ada yang mau sama Yaman insyaallah tanggal 23 Februari 2025. Ini yang bisa saya sampaikan, melanjutkan BBM, bermanfaat, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Otak kita bikin skala prioritas, support dan bantu orang-orang ini. Kita yang perlu mereka, mereka tak perlu kita. Abang kakak belum ada duitnya, bantu share ya, bantu promosikan, bantu campaignkan. Saya insya Allah tidak akan bosan nyampaikan ini. Kalau abang kakak bosan tinggal ganti ya. Nah, saya insya Allah tidak bosan, saya akan terus mengkampanyekan ini. Semoga Allah ridho. Ayo kita bikin hadiah umroh untuk mereka-mereka ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bang kakak ya. Allah jadikan jempol-jempol kita ini bisa berkontribusi, bisa berbuat. Silakan nanti yang di TikTok kemana ya nanti. Saya posting ya lah nanti ya. Pokoknya nanti tengok aja di TikTok. Dah. Saya takut nanti saya pula yang beli nangai mata ya. Ayo abang kakak, mari kita sama-sama niatkan dalam hati, semoga Allah bukakan hati kita untuk berpikir bagaimana bisa membantu, nolong orang lebih banyak. Kalau kita nengok ke diri kita, kita akan egois nanti. Aku ya susah. Aku ya belum pernah umroh. Aku ya tak berduit. Ya sampai kapanpun abang kakak, kita tidak akan maju kalau berpikirnya gitu terus. Bantu dulu orang lain, Allah bantu kita. Kan gitu rumusnya kan? Dah. Silakan Ustaz Zul lanjutkan materinya. Saya pamit dulu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.